Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang gadis bernama Alia umurnya baru 16 tahun. Tapi hidupnya terasa terlalu berat untuk seumurannya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Alia tinggal bersama ibunya yang bekerja di warung kecil milik tetangga. Alia adalah siswi kelas 2 SMA yang pintar. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Alia bersemangat. Mimpi menjadi penulis. Pertemuan tak terduga. Suatu pagi di sekolah, Alia duduk sendirian di taman belakang. Tiba-tiba seorang laki-laki tinggi menghampirinya. "Kamu Alia, kan? Boleh duduk sini?" tanya laki-laki itu. Alia mengangguk. Dia mengenali wajah itu Raka, ketua ekstrakurikuler fotografi. Raka terkenal di sekolah, tapi anehnya, pagi itu dia justru memilih duduk di sebelah Alia. "Aku lihat kamu sering nulis di buku itu." "Cerita, ya?" tanya Raka sambil menunjuk buku catatan Alia. Alia gugup. "Iya, cuma hobi aja." "Kalau gitu, gimana kalau ceritamu dipadukan sama fotoku? Kita bisa bikin majalah sekolah yang beda," ucap Raka sambil tersenyum. Bagi Alia, itu seperti pintu kecil menuju mimpinya. Ia setuju, dan mulai hari itu mereka sering bertemu sepulang sekolah. Bulan demi bulan, majalah sekolah itu mulai dikenal. Banyak siswa menunggu edisi baru setiap bulan. Alia mulai mendapat kepercayaan diri yang dulu tak pernah ia punya. Tapi bersamaan dengan itu, ia merasakan hal baru di hatinya. Ia mulai menyukai Raka. Namun, ia juga sadar, Raka punya banyak penggemar, dan Alia hanya gadis sederhana. Perasaan itu ia simpan rapat-rapat, takut menghancurkan persahabatan mereka. Sampai suatu sore, Raka berkata pelan, "Lah, aku mau cerita. Aku lagi bingung. Aku suka sama seseorang. Tapi aku nggak tahu dia juga suka sama aku atau enggak." Hati Alia seperti diremas. Ia tersenyum pura-pura. "Kalau gitu, kamu harus jujur ke dia." Raka menatapnya dalam. "Kalau orang itu, kamu, gimana?" Alia terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ujian persahabatan dan mimpi. Hubungan mereka berubah sejak hari itu. Mereka menjadi lebih dekat, tapi juga sering berdebat karena tekanan. Menjelang lomba majalah sekolah tingkat provinsi. Di hari lomba, majalah mereka dipresentasikan di depan juri. Alia membacakan cerita berjudul "Langkah Kecil Menuju Bintang". Kisah tentang seorang gadis yang berani bermimpi, meski dunia memandang sebelah mata. Malamnya, kabar datang. Mereka juara pertama. Alia menangis di bahu Raka, karena ia sadar mimpi memang bisa dicapai, asal berani melangkah. Beberapa bulan kemudian, Alia mendapat tawaran untuk menulis di media remaja nasional. Ia menerima, sambil tetap menyelesaikan sekolahnya. Raka pun diterima di sekolah fotografi impiannya. Di bandara, sebelum Raka berangkat, ia menyerahkan sebuah foto pada Alia, foto Alia yang sedang menulis. "Supaya kamu ingat, Lai, semua ini dimulai dari sini," ucap Raka. Alia tersenyum, menggenggam foto itu erat. Ia tahu, jalan mereka mungkin akan berbeda. Tapi langkah kecil itu sudah membawa mereka berdua menuju bintang.